Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Nenis? Alhamdulillah sehat. Pak Iwan gimana kabarnya? Oh, selalu sehat, kuat dan perkasa. Baik Bu, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, mungkin nggak terlalu lama. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam teknik coaching ini? Kira-kira kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan? Kalau melihat dari kompetensi intinya, baik dari presentnya, baik dari mendengarkan aktifnya, yang saya ingin kembangkan itu di mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan yang berbobot ya. Bagaimana nanti bagian mana yang diamati gitu kira-kira dari kompetensi tersebut? Sebenarnya saya ingin Pak Iwan mencoba mengamati ketika saya nanti pada saat coaching di bagian ketika coach itu menyampaikan permasalahannya, lalu kan mungkin dia pasti punya pikiran meminta sharing atau saran dari saya. Nah, bagian dari mengajukan pertanyaan berbobot itulah yang sulit saya sampaikan ketika si coachingnya tuh kayaknya nggak menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi saya pengen Pak Iwan mengamati bener nggak nih pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach sehingga dia bisa berkembang nanti pikirannya. Oke, jadi nanti bagaimana melihat respon aja ya, respon dari si coaching tersebut. Baik, kalau Ibu merefleksikan diri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan itu kira-kira ada di mana levelnya gitu? Kalau level menurut pribadi Skala saya, 1-10. skalanya ada di 6 deh. 6 gitu ya. Harapannya bisa sampai ke 8 atau 9 atau 9 lah. 9, oke. Nanti kita coba bantu ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya bisa membantu guru saya. Membantu di sini tidak hanya saya memberikan saran atau jalan keluar, tapi bagaimana membantu guru tersebut mengembangkan potensi dirinya, gitu, sehingga dia mampu sadar sendiri bahwa benar-benar ingin mengembangkan potensinya, benar-benar untuk memperbaiki dirinya, dan berdampaknya itu pada kualitas pembelajaran. Oke, bagus. Baik, kita mulai saja ya. Oke, siap. Ya, kita mulai. Ya, terima kasih. Oke, delete pesan sih. Oke. Halo, bagaimana kabarnya Pak Widi hari ini? Halo Pak Fauji, alhamdulillah nih baik nih. Cuman saya lagi ada masalah Pak. Boleh nggak kita diskusi? Nah, boleh yuk kita ke warung dulu nih sambil ngopi-ngopi kita duduk-duduk nih. Ya, Kira-kira apa nih yang Bapak ingin bicarakan nih? Kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi Pak, saya tuh minggu lalu nih dapat tegur sama Pak KS. Pak, jadi ceritanya pengawas sekolah waktu itu melakukan supervisi kan ya, sudah dijadwalkan saya. Tapi beliau memberikan laporan, katanya saya itu ngajarnya nggak pakai buku teks Pak. Karena saya kan pakai sumber-sumber yang lain ya, mengacu pada CP gitu, pada kurikulum gitu Pak. Cuman saya memang tidak menggunakan buku teks saja, jadi saya pakai berbagai sumber-sumber lain lah gitu ya. Namun entah ya kenapa mungkin pengawas itu merasa kurang nyaman gitu dan tersinggung dan laporkan tuh Pak ke Bapak KS gitu. Wah, seru juga nih, enak nih kita bahas nih. Saya juga pernah mengalami itu, jadi saya mengerti banget situasinya seperti apa, Bapak. Bapak bisa ceritakan lebih lanjut nih tentang pendekatan Bapak dalam mengajar tanpa buku. Itu seperti apa sih, Pak? Dan kenapa Bapak memilih alasannya dengan metode ini? Padahal nggak umum banget loh Bapak mengajar seperti itu. Kenapa Bapak pilih yang mengajar dengan seperti itu, Pak? Iya kan memang anak-anak ya Pak ya kan sekarang kan gadget gitu kan ya. Jadi saya justru ingin mendorong anak-anak itu memanfaatkan berbagai media gitu ya, artikel, video, lain-lain lah pokoknya ya. Jadi kalau baca buku kan ya, mereka sebentar mungkin ngerasa bosen Pak, saya aja kalau baca buku sekarang ngantuk Pak gitu.
Jadi saya melakukan satu inovasi gitu ya, agar anak itu lebih aktif terlibat dalam memahami satu materi itu gitu. Jadi sebenarnya eh, saya pikir itu adalah sudah jadi cara yang terbaik begitu Pak ya. Mm-mm. Cuman saya tahu deh. Terus gimana tuh perasaan Bapak tuh ketika dapat teguran kayak gitu tuh? Iya, agak-agak merasa justru nggak dihargai sih Pak ya, dengan apa yang Gitu. itu kan butuh effort lebih gitu Pak ya untuk prepare gitu kan. Jadi agak frustasi juga sih, apa ya udah saya kalau gitu biasa aja kali ngajarnya gitu ya, ceramah gitu ya. Tapi saya kan nggak melakukan itu, justru pengen melakukan berbagai metode gitu ya. Tapi ada ketemuan. Oke, kira-kira setelah kita ngobrol kayak gini, apa sih yang Bapak inginkan, harapannya nih? Seperti apa? Iya, saya yang jelas sih pengennya ya situasi ini pengen clear dulu lah gitu Pak. Gitu. Pengen memastikan dulu lah apa namanya, mungkin ada yang ingin yang perlu diperbaiki gitu ya, atau mungkin saya juga pengen cari cara komunikasinya ya, terutama kan beliau-beliau kan merupakan pimpinan saya gitu, pimpinan kita juga kan gitu ya. Kalau hubungan tidak nyaman kan akan berdampak lah mungkin ke kinerja keseluruhan gitu Pak, terutama ke murid kita gitu. Gimana tuh kira-kira Bapak bisa berkomunikasi dengan pengawas atau kepala sekolah itu gimana tuh kira-kira? Punya rencana apa? Memang harusnya memang bertemu sih Pak ya, harus Betul. langsung gitu ya Pak ya, gitu ya, empat mata, untuk mungkin menjelaskan lagi rencana-rencana pembelajaran saya dengan detail gitu ya, dan menunjukkan dokumen-dokumennya sampai penilaian gitu ya yang sudah saya buat gitu ya, lengkap kepada mereka gitu. Itu mungkin ya Pak ya. Jadi Bapak rencananya akan mendokumentasikan ya metode sumber belajar yang Bapak gunakan, lalu mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan pengawas untuk menjelaskan pendekatan secara terperinci gitu ya. Artinya Bapak coba ingin mengkonfirmasi semuanya dengan jelas ya, gitu ya. Kayaknya saya akan coba itu deh Pak. Soalnya mudah-mudahan ya Pak ya, kalau saya sudah ketemu, sudah bicara gitu ya, mudah-mudahan harapan saya ya mereka memahami dan apa namanya, dapat menerima bagaimana metode saya dalam mengajar gitu ya. Iya. Oke, bagus banget itu. Cuman perlu diingat bahwa proses ini mungkin memerlukan waktu dan kesabaran, Bapak. Jangan ragu untuk memberikan umpan balik dan mendiskusikan perkembangan lebih lanjut ya Pak. Nanti kita ketemu lagi. Dan kira-kira kapan nih Bapak ingin melakukan pertemuan, berkomunikasi, mengkonfirmasi, itu kapan kira-kira Pak? Mungkin dalam 5 hari ke depan ya Pak ya, karena saya tugas juga kan belajar nih. Mungkin 5 hari ke depan saya bicara dulu ke sekolah untuk membuat gitu. Oke. Berarti tapi setelah itu saya pengen ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh nanti. Saya penasaran nih hasilnya seperti apa setelah Bapak mengkonfirmasi, berkomunikasi. Nanti kabarin aja kalau Bapak udah selesai gitu ya. Nanti kita seperti apa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ada lagi Pak kira-kira? Cukup Pak kayaknya ya. Masih banyak ya waktunya. Oke, sama-sama Pak. Semoga sukses dan kita bisa saling berdiskusi lagi setelah Bapak mencoba. Gitu Pak. Sampai jumpa. Oke. Yuk, Bapak yang bayarin kopinya ya. Main kabur aja. Oke. Ini dulu ya diamati di ini dulu.
dari alurnya tadi sudah ya, karena sesuai waktu, alhamdulillah tepat lah 7 menit kurang sedikit. Iya. Yang tadi yang Pak Fauzi ucapkan, yang coaching itu fokus pada subjek. Nih sekalian saya bertanya juga, kalau misalnya kita coach itu fokus pada subjek, kita bertanya perasaannya itu termasuk tidak fokus pada subjek? Iya kan? Iya, Yang ditanyakan perasaannya ya, perasaannya ya. Iya. Iya, Dari iya. subjeknya seperti apa. Jadi Oh, bukan ke masalahnya. Iya. Kenapa sih Oh, iya. apa ya? Gimana ya? Iya. Pakai strategi apa yang bagus tuh gini nih strateginya. Gitu kan nanti akan Iya, iya. terpancing tuh biasanya Iya. sebenarnya. Kalau Iya, kita betul. terfokus itu kita tuh akan terpancing akan memberikan opini sebenarnya gitu. Yang saya Sama seperti segitiga restitusi itu ya, identifikasi, validasi perasaannya juga ya. Oke, mungkin seperti itu kalau dari pengamatan semuanya sudah ada, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir ya tanggung jawab. Betul, kalau harus ada timeline-nya ya, waktunya. Oke, cukup seperti itu. Terima kasih ya Bapak-Bapak ya. Oke, nanti berarti link ya, rekamannya dikirim ke sini kalau udah selesai ya. Siap. Oke, saya kirim di grup sementara ya. Oke. Terima kasih Pak Widi. Berlanjut pada Ibu kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bu aja makasih udah di. Yo, sami-sami. Ibu sudah melakukan coaching ya? Ya, alhamdulillah Pak. Kemarin saya sudah melakukan coaching dengan guru saya dan insya Allah berjalan lebih baik dari yang sebelumnya. Kemarin kita sebelum pernah ngobrol-ngobrol ya tentang kompetensi apa yang dikembangkan gitu ya. Nah, bagaimana tuh menilai kompetensi itu di coaching tersebut? Kalau kemarin kan saya berada di level 6 ya Pak ya skalanya ya. Tapi ketika saya mencoba nih menilai diri sendiri, kayaknya udah ada di level 8 sekarang. Level 8. Mengapa Ibu bisa menilai sekarang dari 6 ke 8 naik sampai 2? Itu apa yang? Oke. Menurut saya sekarang sudah banyak mengajukan pertanyaan terbuka. Karena sebelumnya masih ada pertanyaan tertutup gitu ya. Sehingga menghambat pikiran guru saya itu untuk mengembangkan lebih banyak lagi ide-idenya. Jadi tadi saya sudah melakukan untuk pertanyaan-pertanyaan terbukanya kepada guru saya. Itu luar biasa sekali ya, Bu Dewi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak, ini untuk perbaikan saya juga ya Pak ya. Baik, kemarin Ibu minta untuk diamati di sisi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Saya sudah bisa melihat bahwa Ibu sudah bisa merangkum sebuah asumsi-asumsi dari guru, kemudian Ibu coba gali pertanyaan itu berdasarkan rangkuman tadi, itu sudah dapat banget. Kemudian juga dari pengalaman coach pun tentang situasi, kemudian tentang penglihatan persepsi mereka gitu, Ibu juga sudah bisa membuat pertanyaan tersebut. Kemudian juga Ibu sudah bagus, sudah bisa kan menangkap kata-kata kunci, kemudian emosi-emosi yang bisa ditangkap, kemudian menjadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dikembangkan dengan pertanyaan berbobot tadi. Kemudian juga Ibu sudah mampu menggunakan kalimat tanya apa, bagaimana, seberapa jauh, kapan, itu udah bisa banget gitu ya, sudah bisa banget Ibu seperti itu. Bagaimana nih perasaan Ibu dengan pengamatan saya? Ya, ini luar biasa ya Pak ya, karena memang kayaknya sebagai hal baik saya gitu, ketika saya sudah melakukan itu. Jadi terima kasih atas pengamatan yang tadi Bapak sampaikan terkait temuan-temuan gitu ya, tapi alhamdulillah temuannya baik semua ya. Ya, alhamdulillah. Dari beberapa literasi, dari standar ilmu coaching, dari 5, hanya satu saja sih yang masih agak sedikit belum tebal di sana ya. Ibu masih menggunakan
pertanyaan-pertanyaan tertutup, walaupun itu baru sekali kalau nggak salah ya, sekali. Masih ya pegang Masih enggak. Gak ngerasa nih ya. Sudahkah ibu melakukan itu gitu? Dia akhirnya si guru cuma jawab oh iya sudah gitu. Nah itu yang harus hindari lagi ya. Ya seperti itu. Jadi hindari kalimat-kalimatannya yang jawabannya hanya ya sudah belum gitu ya, seperti itu. Nah menurut ibu setelah saya sampaikan sisi-sisi yang harus dikembangkan lagi, gimana nih, ada rencana tindak lanjut seperti apa? Baik, kait tadi yang mungkin perlu ditingkatkan kembali, saya ingin banyak referensi lain ya untuk melatih keterampilan saya. Tentunya dari modul-modul yang sudah saya pelajari, saya akan coba untuk membaca kembali gitu kan. Lalu ada referensi lain, banyaklah di media sosial terkait dengan percakapan coaching ini, walaupun hal baru tetapi memang sudah ditemukan video-video yang menunjang itu gitu untuk keterampilan saya. Jadi lebih kepada bagaimana mencari referensi lain. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Secepatnya ya, karena proses belajar kan tidak mungkin menunggu lama. Nanti lupa juga nih saya nanti akan melakukan apa. Secepatnya tuh minggu ini, bulan besok. Wah luar biasa ya, gerak cepat ya besok. Ada siapa yang bisa bantu gitu kira-kira, atau mau belajar secara mandiri atau gimana? Oke, sebenarnya kalau belajar bisa secara mandiri, tapi saya perlu sharing dengan teman-teman saya, terutama di komunitas kepala sekolah ya, yang sama-sama sedang Bagus belajar itu. tentang ini. Jadi ibu coba bukan hanya belajar secara mandiri, tetapi memanfaatkan komunitas-komunitas gitu ya. Itu luar biasa ya. Nah, sebagai penutup nih, apa nih kesan ibu terhadap dialog ini? Oke, kesan Apa yang saya didapat? seperti ini ya, punya teman ngobrol untuk mengembangkan kompetensi saya gitu. Karena dalam dunia pendidikan itu kan banyak hal-hal baru. Nah ini salah satu hal baru yang mungkin saya coba ya Pak ya. Jadi saya akan mencoba konsisten tentang keterampilan ini, sehingga ketika ada diskusi, dialog, saya akan melakukan tahapan coaching ini gitu, sehingga memberdayakan warga sekolah juga seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Coba ibu bisa memberdayakan warga sekolah, artinya ibu memiliki paradigma inquiry apresiatif, bukan hanya sisi buruknya saja gitu ya, tetapi potensi-potensi yang ada. Ini luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain bisa saya bantu? Lebih ke tahap memberdayakan dulu. Oke, siap. Mungkin itu saja yang bisa Ya. kita obrolkan. Ibu Riri, terima kasih. Kalau saya sibuk, habis ini mau kampanye lagi untuk persiapan wali kota. Udah bangun nih.